Nah, aku coba sebutin dulu di dalam Islam ya. Di dalam Islam kita meyakini ada yang namanya jin. Ya. Jadi kita nggak sendirian, we are not alone di dalam dunia ini. Bahwa di dunia ini ada keberadaan yang lain, ada eksistensi, ada namanya jin, ada namanya malaikat. Nah, jin kalau masuk ke dalam orang itu dia bisa dia bisa mempengaruhi manusia bisa. Bedain antara konsep jin sama setan. Beda. Kalau setan itu ada dua jenis kata Allah di dalam Al-Quran. Ada setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Menurut lu gue yang mana? Nah, dia yang mana kira-kira? Kamu ketuanya nggak sih? Berarti dia tapi dia fix ngatain saya setan loh itu. Iya, benar. Ketuanya lagi. Iya, bagus. Oke, bagus. Nah, ketuanya setan namanya iblis. Nah, Lucifer. Ya. Bisa dikatakan dalam pemahaman orang-orang Kristen adalah Lucifer. Nah, ketua Lucifer itu bukan malaikat loh. Kan kalau di dalam Kristen kan fallen angel. Iya. Tapi di dalam Islam iblis itu adalah jin. Oh, iblis itu adalah jin. Iya. Soalnya kalau dari segi biblika kan Lucifer itu fallen angel kan. Ya, fallen angel. Kan? Kalau di kita di Islam yang namanya iblis itu adalah jin yang dia nongkrong sama malaikat. Jadi nongkrongnya sama malaikat ya. Circle-nya malaikat. Malaikat mau karena dulu yang paling banyak beribadah di kalangan ciptaan-ciptaan Allah adalah iblis. Iblis itu ahli ibadah dulunya. tapi lalu mereka sakit hati. Dia sombong. Ya, dia sombong ketika disuruh ke Adam bersujud ke Adam, pada Adam, dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi dia kemampuan Islamnya lu. Ketua. Iya, ketua iblis makanya saya tahu. Nah, masalah jadi ibadah dia sombong. Dia menyaksikan kondisi itu ya. Iya, makanya saya tahu. Nah, jadi artinya kalau di dalam Islam bisa nggak kemudian jin itu mempengaruhi manusia? Bisa jawabannya. Nah, ketika jin itu mempengaruhi manusia, maka dia keluar daripada kebiasaan-kebiasaannya. Cuman itu tidak menjelaskan fenomena kerasukan. Karena aku pernah nanya sama dokter, psikiater, itu di dalam dunia psikiater itu kemudian dunia kejiwaan itu dikatakan gangguan kejiwaan. Misal contoh ya, ketika dilihat polanya ya, kerasukan ini, ya secara sains, ternyata kerasukan ini tidak hanya urusan jin dalam tanda kutip, tapi dia berkaitan dengan mental. Ketika mental, contoh ya, lagi tugas akhir, lagi banyak beban dan segala macam. Nah, dia bisa kemudian sampai putus, kemudian dia jadi sesuatu yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tidak harus jin, karena gini ya, coba kita bahas. Kalau kita mengatakan bahwa semua yang jahat itu karena jin atau karena roh jahat, gitu kan ya, maka harusnya kita ruqyah tuh. Ya. Siapa? Oh iya, mana ya? Benyamin siapa? Gue tunjukin fotonya juga nih. Lo Ya. tau gak? Yang bikin Aku tahu itu ada di Alkitab. Yang bikin channel You Ngaji nggak bisa terima Nggak ada di AdSense 3 Alkitab. bulan. Benyamin nggak ada. Nggak ada. Benyamin ada di Alkitab. Dia sekarang. Benyamin ada di Alkitab. Benyamin itu si artis. Iya juga sih. Oke, ini betul. Jadi gua nggak bisa ngomong karena nggak boleh ngomong itu kata Lemon. Karena nanti kita jadi kena strike. Iya. Oh ya oke jangan kena The Zaywood. Iya. Stop. Iya. Nih orangnya nih gue tunjukin lo, nih orangnya nih. Nah, gue juga bingung nih kenapa ada di wallpaper gue nih. No. Nah, oke, aman ya. Aman kan? Benyamin. Nah, berarti dia harusnya kalau di ruqyah harusnya beres, tapi kan ternyata tidak kan. Artinya menurutku itu kita bisa bahas dari segi sains, kita bisa bahas dari segi agama. Tapi kalau dari segi agama, menariknya adalah ada seorang ulama ditanya, lebih parah mana? Setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Karena di dalam Islam setan itu adalah sifat. Setan itu sifat, iblis adalah jin. Dan setan ada jin, ada manusia. Oh, setan itu syaiton. Itu sifat. Oh, berarti syaiton itu sifat. Dia bisa masuk ke jin, dia bisa masuk ke manusia. Oke, gue masih nggak ngerti nih. Sifat itu kan bukan bentuk yang fisik. bisa bentuk yang bisa bukan masuk bentuk gitu fisik, kan? betul, bukan. Tapi itu kayak analoginya sihirnya iblis buat bisa ditaruh ke orang atau apa gitu. Enggak, sifat itu lebih tepatnya adalah kondisi yang melekat pada seseorang ketika dia melakukan suatu aktivitas, itu sifat. Dan sifat itu bisa berubah. Contoh ya. Berpengaruh ke personality gak sih sifat tuh? Benar, sifat berpengaruh ke personality. Syaiton siapa yang tanam? Nah, syaiton itu jadi gini, manusia diciptakan dengan pilihan. Ketika dia memilih untuk membangkang kepada Allah, maka dia sudah jadi syaiton. Ketika dia memilih taat pada Allah, maka dia jadi hamba Allah. Nah, bosnya daripada para syaiton itu adalah iblis dari golongan jin.
Oh, gue gitu. udah ngerti nih organisasinya nih. Ini Iya. namanya Nah, struktur organisasi ya benar. Iya. Nah. Jadi di atas iblis nih. Nah, itu ada downline-nya tuh. Nanti ada lagi tuh. Iya, nggak Ada. dia tiap kali ngomong gitu gue jadi inget channelnya sendiri tau nggak? Ngomongnya kayak gitu soalnya dia.